Masya Allah. Masya Allah. Ustaz minal aidin. Ya, alhamdulillah. Pak Roy, Masya Allah. Saya juga ikut. Ya, benar itu. Sama itu juga saya belum. Aduh. Iya, Ramadan nih. Ramadan, Lebaran dan Lebaran itu ada momen yang bagi saya itu selalu spesial ya. Tapi yang paling spesial itu biasanya di pagi hari saya kembung dan. Kenapa? Ya karena apa ya? Yang nggak biasanya makan, saya tumbuk tuh biasanya tuh. Itu dari kecil sampai pertengahan dewasa itu selalu kayak gitu. Kebiasaan berarti. Iya. Ini tambah banyak sekarang. Kayak balas dendam itu. Oh. Iya. Tapi ini masih plastik nih. Masih plastik ya. Ustaz, kalau Atau makan dulu. boleh Ustaz. Emang tadi kita sudah melaporkan diri. Iya, sengaja ya. Idul Fitri itu hari raya berbuka. Ya, makanya disunahkan sebelum berangkat ke tempat sholat itu makan sesuatu untuk menandai bahwa hari itu kita tidak berpuasa. Masya Allah. Itu. Kalau ini bukan menandai lagi nih. Karena ini makan besar. Masya Allah. Itu tandanya tanda besar kalau ini. Tanda besar. Tapi sebelum besar saya kecil dulu ya. Ini nastar nih kesukaan saya nih. Iya. Tapi kok udah hilang berapa ini? Kayaknya Waduh. cucunya. Ini ada yang mendahului nih. Iya. Tapi secara definisi memang Idul Fitri itu hari raya berbuka ya. Hari raya berbuka. Ya. Dan banyak orang yang kalau mendefinisikan berbuka, ya karena sebelumnya udah puasa, sering mengidentikan dengan hari raya kemenangan, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya hari ini tuh masih relevan gak sih, Tan? Kita mendefinisikan hari raya Idul Fitri dengan hari raya kemenangan, mengingat kalau kita lihat realitas kita kan umat Islam misalkan ya, itu mengalami krisis multidimensi lah. Bahasa kerennya kayak gitu ya. Ada ekonomi, ada politik, ada pemikiran ya. Yang ini sebagai orang awam nih, Tad, saya tuh kadang berpikir emang menangnya di mana? Untuk artinya perlu redefinisi dari makna Idul Fitri nggak sih? Iya. Sebentar. Ada yang datang nih. Iya. Silakan. Oh, siap. Silakan. Ustaz Ismail menjawab, saya makan ya. Iya, itulah pembagian tugas. Kita bagi tugas. Iya, silakan. Nah. Aduh, luar biasa nih. Masya Allah, ini masih fresh lihat tuh dagingnya masih. Buat sendiri. Iya, silakan. Ayo, Buat sendiri. ya, dibuatkan. Iya, jadi begini. Kalau mau disebut ini sebagai hari kemenangan, sebenarnya juga bisa dalam arti kan kita ini sepanjang bulan Ramadan itu kan kita ini diwajibkan berpuasa, dan berpuasa di situ itu kita dilatih untuk dengan cara meninggalkan yang halal kan, gitu ya. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri gitu. Untuk apa? Untuk kita ini punya kemampuan mengendalikan diri, punya kemauan mengendalikan diri, dan ternyata kita bisa sukses. Terbukti bahwa kita ini bisa menjalani seluruh proses dari kewajiban puasa dari awal sampai akhir itu dengan baik. Nah, ketika ini semua berjalan dengan baik, boleh dong kita sebut bahwa kita ini menang. Nah, tapi kalau dibenturkan bukan hari raya menang, tapi menang ya, gitu. Secara individu. Secara individu gitu. Tapi kalau dibenturkan dengan realitas umat, kalau dia kepada realitas umat, ini sesuatu yang mestinya menyatu, dalam arti bahwa kalau kita umat Islam itu di penghujung bulan Ramadan memasuki Syawal itu hari bahagia, ya. Nabi kan mengatakan lisoimi farhatani, untuk orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama idza aftara fariha bi fitri. Ya, itu ketika berbuka dia bahagia dengan bukanya, buka tiap harinya. Atau yang kedua adalah ketika kita berada di hari berbuka Idul Fitri itu. Dua-duanya kita merasakan kebahagiaan. Mestinya realitasnya juga membuat kita bahagia gitu. Tapi ini hari kan tidak. Ini hari itu kita bahagia
ketika kita berbuka tiap harinya dan juga bahagia ketika kita masuk Idul Fitri. Tapi begitu kita nengok situasi di luar diri kita tidak bisa tidak pasti merasa sangat prihatin, ya, merasa sedih. Maka di situ kita punya perasaan itu campur aduk. Bahagia tapi sedih. Sedih tapi bahagia. Tapi satu hal kalau misalnya diperas itu kan krisis itu banyak kan. Kalau kita bicara tentang krisis keumatan itu. Apa yang ini saya makan jadi nggak enak gitu. Ini sengaja makan berat karena obrolannya berat ini. Saya kering aja dulu deh. Ini nastar ini mengganggu saya. Kalau kita ngelihat apa satu hal yang dalam pandangan Ustadz yang paling perlu di highlight dari kondisi keumatan yang tidak ideal ini, kira-kira apa tadi? Kan gini, secara positioning itu Allah itu sebut kita itu sebagai khairi ummah. Terus, ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ini bukan main-main loh. Yang menyebut kita sebagai khairu ummah itu adalah Sang Pencipta alam semesta ini, manusia, kehidupan, alam semesta dan kehidupan. Artinya itu preposisi yang istimewa. Gitu. Tapi pada faktanya kita saat ini tidak pernah kita bisa disebut sebagai khairul ummah. Ya. Jika tidak bisa dikatakan sebagai syarrul ummah, tentu tidak bisa. Tapi umat terbaik tidak. Kita tertinggal secara ekonomi, secara politik, secara sains teknologi, secara apapun. Lihatlah apa yang terjadi di Gaza, ya, kemudian di Iran, di kawasan Timur Tengah, di Xinjiang, dan di berbagai belahan lain termasuk di Rohingya. Coba pikirkan, bagaimana mungkin khair ummah diperlakukan begitu. Ya kan? Kita tak bisa menghentikan kezaliman yang luar biasa dilakukan oleh Zionis kepada saudara kita di Gaza. 2 tahun loh. 2 tahun. Bukan 1-2 bulan, tapi 2 tahun. Lebih. Ini kalau dihitung dari Oktober udah 2,5 tahun. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita ini tidak lagi berada pada posisi yang semestinya. Itu kan kalau tadi itu semestinya, ini senyatanya. Itu. Jadi senyatanya kita tidak. Nah, di aspek apa? Di hampir seluruh aspek. Di hampir seluruh aspek. Aspek apa? Aspek politik, ya. Boleh disebut hampir seluruh dunia Islam itu tunduk pada kekuasaan global, the ruling power. Dulu masih ada blok timur, blok komunis. Sekarang sudah tidak ada lagi dominan blok barat, tunduk kepada blok barat. Kemudian secara militer begitu juga, ya. Secara ekonomi mungkin masih ya, bahwa laporan IMF tahun 2023 itu mengatakan bahwa ada terjadi wealth shifting, pergeseran kekayaan dari utara ke selatan, dari barat ke timur. Maksud dia ke kawasan Timur Tengah itu. Tapi kalau secara global situasi dunia Islam itu memang tidak ideal ya. Tidak ideal. Ya jauh lah dari apa yang disebut khairul ummah tadi itu. Nah ini Sarga Rebet. Aduh. Baru ngangkat minuman. Ya, kita tadi mendengarkan bahwa memang kalau dilihat dari idealita ya, realita, kaum muslimin itu mengalami ketidakidealan ya. Dimana di setiap hal-hal yang tidak ideal kan perlu istilahnya apa ya, sosok gitu loh. Perlu orang untuk membuat satu perubahan. Gitu. Nah, korelasinya dengan ini momen Idul Fitri nih. Idul Fitri itu kan selalu sudah pasti diawali dengan Ramadan. Ramadan yang bisa dibilang sebagai madrasah bagi kita, madrasah bagi kita itu. Ada nggak sih proses pendisiplinan dalam Ramadan itu yang punya korelasi ya dengan apa? Dengan krisis kepemimpinan itu. Karena tadi Ustaz Ismail bilang bahwa ini tidak ideal. Nah, Ramadan ini gimana sih harusnya gitu bagi seorang muslim itu? Ya, saya tadi akhirnya jadi tidak bisa makan dengan nikmat karena harus menyimak. Sayang kalau nggak disimak itu kita ketinggalan. Saya lihat ada 2 poin yang disampaikan beliau itu. Ini beliau alhamdulillah guru kita semua
Yang pertama itu nampaknya kita perlu mengevaluasi pemaknaan kita terhadap Idul Fitri. Oh, gimana tuh? Jadi Idul Fitri di masyarakat itu lebih banyak bersifat teknis. Kan beliau itu sekali menyatakan bahwa makna itu pasti akan membawa kita pada 4 poin. Ada filosofi di situ, ada konsepsi di situ, ada strategi di situ, ada teknik di situ. Nah, selama ini masyarakat kita tuh lebih memandang Idul Fitri itu sebagai hari kemenangan di mana kita ganti baju baru. Iya, betul. Kita kembali kepada baju baru. Mestinya sudah saatnya ini karena situasinya seperti tadi itu, kita harus mengganti kembali ke cetak biru. Dari sama-sama runya itu. Ya. Cetak biru apa? Cetak biru kepemimpinan Rasulullah SAW yang sudah terbukti berhasil membawa masyarakat jahiliyah menuju masyarakat yang penuh berkah. Masyarakat yang rahmatan alamin. Itu poin pertama tuh. Iya. Sehingga kalau semuanya paham dengan definisi begini, saya kira krisis itu sedikit banyak sudah mulai bisa kita coba untuk tangani dengan baik. Nah, yang kedua, ketika kita sudah paham pada makna itu, kita akan kembali kepada Ramadan. Iya. Akar krisis kepemimpinan yang tadi disebut beliau, saya kira merucut pada satu poin. World view. Akarnya adalah world view yang kita gunakan hari ini. Kapitalisme itu yang beliau ceritakan itu kan memang mengerikan sekali. Saya berkali-kali bertemu dengan beliau dalam banyak forum, itu cerita tentang kesulitan, kedahsyatan, dampak dari worldview kapitalisme ini memang mengerikan sekali di mana-mana. Nah, Ramadan itu buat saya ini adalah madrasah yang disiapkan Allah, Zat pencipta kita, itu untuk membuat kita belajar banyak secara masif, secara struktural, dengan kurikulum khusus yang datang dari Allah, yang itu membidik langsung 2 unsur dalam worldview. Yang pertama akidahnya, yang kedua syariatnya. Kan perintahnya kan di situ juga. Sehingga yang ditembak dari madrasah Ramadan itu memang di titik krisis itu. Sehingga mestinya ketika kita itu mengikuti sekolah di madrasah Ramadan ini sebagai santrinya, sebagai siswanya, apalagi pemimpin yang jadi santri di Ramadan, dia mestinya bisa mengalihkan worldview yang kapitalisme itu menjadi worldview Islam. Bahkan menurut riset saya, sebenarnya Ramadan itu kalau kita lihat dari sudut pandang manajemen, Ramadan itu titik keberhasilannya itu ada di 2 KPI. Apa itu? KPI itu Key Performance Indicator. Tidak disebut lulus seseorang itu melewati madrasah Ramadan. Padahal cuma 1 bulan. Iya. Kecuali bisa memenuhi 2 KPI. KPI pertama itu akidah. Akidahnya harus makin kuat, makin kokoh, makin produktif, melahirkan kecenderungan ketaatan selanjutnya. Kemudian yang kedua itu ketaatan tanpa kompromi terhadap syariat. Jadi tidak disebut lulus seseorang itu kalau dia tidak 2 KPI itu enggak tercapai ya. Jadi bayangkan itu sumber krisisnya adalah worldview yang dipakai yaitu kapitalisme. Sementara Ramadan itu menyadarkan kita semua bahwa kita harus masuk ke dalam worldview yang sebenarnya. Itulah Islam. Emang seberapa bahaya Ustaz kita kalau jadiin worldview? Itu kan pondasi. Seberapa bahaya? Ya kita membayangkan pondasi bangunan. Kalau dia rapuh, saya dengar itu mungkin arsitek, tukang bangunan, itu ngerti betul gitu pengaruh dari pondasi itu terhadap kekuatan bangunan. Kokoh pondasi, kokoh bangunan. Rapuh pondasi, rapuh bangunan. Sebegitu vitalnya. Dan sekaligus dia shaping dia. Jadi pondasi itu membentuk bangunan. Tak mungkin kita membayangkan ada bangunan berbentuk segi 4 kalau pondasinya itu bulat atau bundar. Bundar. Nah gitu, ya kan? Kalau pondasinya bundar ya bangunannya pasti akan bundar gitu. Jadi dia shaping gitu. Membentuk ya pada membentuk akhirnya. dia gitu. Nah, jika kita membayangkan bahwa kita itu mengangankan orang itu dia muslim itu menjadi seorang muslim yang sejati, maka kan mestinya memang worldview-nya itu ya Islam gitu. Tapi bagaimana kita akan membayangkan dia akan menjadi muslim sejati kalau worldview-nya bukan Islam? Sekalipun dia muslim. Iya, betul. Itu baru secara personal loh. Iya. Nah, begitu juga sampai kepada
konteks komunal. Itu. Ya, artinya memang Ramadan ini erat kaitannya ya untuk membangun dari segi akidah dan tadi ketakwaan ya. Tapi yang kalau kemudian saya ngelihat ya realitasnya ini kan sebetulnya umat ini yang terjadi. Gimana ya mau dibilang enggak juga, mereka itu sampai sekarang yang masih menjadi objek penderitaan dari krisis global. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang penderitaan, kemunduran umat Islam, ya banyak yang bilang ya. Salah satunya Ustadz sering bilang kan bahwa kemunduran ini lahir salah satunya dari ketiadaan perisai. Nah, banyak orang yang nggak tahu perisai yang dimaksud itu apa. Kalau misalnya perisai politik ya maksudnya seperti apa. Dan lanjutannya seberapa krusial sih adanya perisai itu dalam kaitannya tentang kemunduran tuh. Ini menarik ya apa dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil Iqtiqad itu. Ad-dinu wa sultanu tau'amani. Agama dan kekuasaan itu seperti saudara kembar. Ad-dinu usun, agama itu pondasi, asas, wa sultanu harisun, penjaga. Ya, famala usalahu famahdumun. Apa yang tidak ada pondasi dia akan runtuh. Famalah harisalahu fadu'i. Dan apa yang tidak ada penjaga dia akan hilang, akan lenyap gitu. Jadi antara agama dan kekuasaan itu sesuatu yang memang dua-duanya harus ada gitu. Nah, perisai junah itu Nabi mengatakan innamal imamu junnah. Sesungguhnya imam itu pemimpin dalam arti yang kemudian di dalam istilah Imam Al-Ghazali tadi itu adalah penjaga. Itulah tameng gitu. Jadi kekuasaan itu tameng. Karena kekuasaan itu yang akan menjaga agama. Apa sih fungsi dari kekuasaan itu dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi. Jadi dia fungsinya itu hirosatuddin wa siyasatud dunya bihi, menjaga agama. Bagaimana cara menjaga agama? Cara agama itu bukan dijaga begitu. Cara menjaga agamanya dengan menjadikan agama itu sebagai pengatur kehidupan dunia. Maka siyasatud dunya bihi, dengan agama itu cara menjaga agama gitu. Makanya agama itu dia operate atau tidak itu tergantung kepada 3 subjek kan, individu, kelompok, dan negara gitu. Dari 3 subjek pelaku penentu dari di agama itu aktual atau tidak, itu yang paling besar itu adalah negara. Memang individu dan kelompok itu penting, tapi tetap yang berpengaruh kepada struktur masyarakat itu negara. Makanya kemudian menarik apa yang dikatakan oleh oleh Muhammad Ghazali. Ini beda dengan Imam Ghazali. Muhammad Ghazali dalam kitab Jahiliyah fi Isril Qurn itu dikatakan bahwa ilmania atau sekularisme itu dikatakan sebagai gini. Ikomatul hayati ala asasin ghairu minaddin. Membangun struktur kehidupan di atas landasan selain Islam. Itu sekuler. Nah, yang disebut membangun struktur kehidupan itu di mana? Bukan di individu dan kelompok, tapi oleh negara. Gitu. Tapi karena itu warna dari masyarakat itu ditentukan oleh junah ini, oleh perisai ini, oleh harisun ini, penjaga ini gitu. Dialah yang menentukan apakah ini betul-betul the real Islam ataukah dia pseudo Islam. Nah, gitu. Tapi kan kadang susah ngelihat itu aspek akidah. Sementara tadi krisis multidimensi umat Islam itu kan kadang sifatnya itu terlihat gitu. Bagaimana mengaitkan antara istilahnya konflik yang ada dengan ketiadaan perisai itu gimana tuh? Sekarang gini, bagaimana bisa sebuah negara sak cuprit bertunduk 7,6 juta Zionis Israel itu bisa memperlakukan penduduk Gaza begitu rupa yang dia merupakan part of dari umat Islam yang jumlahnya 2 miliar. 2 miliar. Itu. Kok bisa? 2 miliar berbanding 7,6 juta. 7,6 juta. Coba. Wow. Itu kan berarti 2,4 miliar yang less
consolidated kan gitu pasti. Iya. Yang dia tidak terkonsolidasi. Kenapa tidak terkonsolidasi? Karena tidak ada Junnah tadi. Oh, Tidak ada make perisai. sense that. Iya kan? Betul nggak? Bener ya? Nggak ada. 2 miliar banding 7 juta ya? Iya. Iya bener. Pakai kalkulator jenis apa saja, mestinya 2 miliar itu. Ini perbandingan Menang. yang Iya kan? iya. Menang kan? Iya, artinya memang ketiadaan perisai politik ini dirasakan itu kalau tadi Ustaz dari mulai individu sampai negara. Ini kan levelnya itu di akar rumput sampai ke akar rumput. Iya. Juga elit kan? Iya. Iya nggak? Nah, korelasinya sama Ustaz Ebet nih. Ngelihat realitas seperti ini, sebetulnya kan ini ada something wrong nih, sesuatu yang salah nih. Kalau kaitannya tentang manusia, karena semuanya pasti bermula dari manusia itu. Seperti apa sih wajah krisis kepemimpinan itu, sehingga Junnah itu tidak bisa tegak gitu. Dan bagaimana caranya agar umat ini bisa keluar dari tekanan-tekanan eksternal, sebagaimana yang tadi disinggung oleh Ustaz Ismail. Konfliknya kan banyak tuh tadi. Iya. Gimana itu tadi? Ya kalau kita mendengarkan beliau tuh Masya Allah ya, banyak banget itu. Jadi kesimpulannya itu wajah krisis kita itu sebenarnya bukan persoalan sekedar teknis manajerial. Kan tadi ada filosofi, ada konsepsi, ada strategi, ada teknis. Selama ini kan kita cuma melihat ini teknis aja. Tapi padahal ini menyangkut kepada sesuatu yang lebih tinggi lagi, yaitu filosofi dan konsepsi. Jadi saya lihat itu sebenarnya kalau tadi pemahaman makna ini kita sudah dapat, kita akan melihat bahwa wajah krisis itu lebih banyak bertumbuh pada kita kehilangan identitas yang sangat krusial. Kita juga tidak punya visi peradaban. Bahkan kita itu tidak punya sosok-sosok yang dulu pernah lahir. Sosok-sosok yang kalau tadi disebut sosok, misalnya hari ini kita tidak ada sosok seperti misalnya Salahuddin Al-Ayyubi. Iya. Salahuddin Al-Ayyubi itu usianya masih muda, tapi beliau bisa membebaskan Palestina karena dia punya, kalau bahasa kita itu dia punya saksiyah yang kuat, dia punya akidah yang kuat, dia punya sains, dia mampu memanage, bahkan dia kan menghadapi gempuran dari pasukan multinasional juga. Kemudian kita juga kehilangan sosok atau absen sosok seperti Muhammad Al-Fatih yang masih lebih belia lagi dari beliau. Umurnya satu sumber menyebut 21, ada yang 20 tahun. Yang tanpa bantuan paman dia bisa punya kemampuan yang luar biasa. Bayangkan loh, waktu itu dia mengendalikan 250.000 pasukan. Tidak ada megapon, tidak ada HT. Jadi bagaimana ceritanya itu? Pasti di dalam dirinya tuh ada kemampuan manajerial, tapi juga dia punya akidah yang kuat. Dia punya keteladanan yang bisa membuat pasukannya sedemikian rupa bertahan. Jadi wajah krisis itu lebih nampak di situ hari ini. Perisai tadi itu tidak ada ketiadaan itu. Jadi yang kita butuhkan satu lagi. Jadi hari ini kita melihat pemimpin-pemimpin hari ini itu lebih banyak menjadi sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan stabilitas jangka pendek, sibuk untuk memenuhi konsesi politik pada saat dia pemilu. Dan yang lebih menyedihkan, Ustaz Ismail, sibuk menjadi ART. Apa tuh? Bagi penguasa dunia. Asisten rumah tangga. Bahkan lebih mengerikan lagi adalah menjadi ATM berjalan mereka. Jadi apa yang menyebabkan bisa kayak gitu? Tadi itu karena pemimpin kita tidak punya, kalau pakai bahasa saya, karena saya mendalami kepemimpinan transformasional, ternyata sumber krisisnya memang worldview itu menjadi salah satu syarat. Balik lagi ke yang tadi, akidah. Betul, syarat pertama dan syarat utama dari 7 syarat yang harus dipenuhi oleh pemimpin yang dia bisa menggerakkan seluruh anggotanya. Jadi kita ini perlu menghadirkan sosok-sosok seperti Salahuddin Ayyubi. Ada di sosok seperti itu, ada di sosok seperti Muhammad Al-Fatih, dan sebenarnya juga ada di sosok-sosok pemimpin yang digarisbawahi betul-betul mau mengikuti teladan Rasulullah SAW yang sudah terbukti mampu membawa masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang penuh dengan berkah. Itu kita kehilangan itu hari ini. Dan itu sebenarnya ada di fungsi madrasah Ramadan. Dan cara keluarnya? Dengan cara nginstal worldview juga itu? Nah, jadi pemahaman tentang kemenangan itu tadi dari baju baru harusnya berganti menjadi cetak biru. Itu harus kita manfaatkan untuk melakukan reinstall pemahaman kepada generasi muda kita bahwa ini saatnya kita kembali. Kalau kita mau mencontoh keberhasilan masa Rasul,
Coba bayangkan Rasulullah SAW waktu itu mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang luar biasa. Iya. Gempurannya kan luar biasa. Beliau ditawari kekuasaan, beliau tolak. Beliau ditawari kekayaan, beliau tolak. Bahkan ditawari wanita juga beliau tolak. Iya. Karena situasinya sudah tidak memungkinkan untuk melakukan apa-apa. Yes, betul. Jadi kalau kita mau mengikuti kesuksesan Rasul, ya tidak ada cara lain kecuali ikuti contoh yang sudah ada di depan mata. Nah, hari ini kita tidak mau, karena hari ini worldview yang dominan di dunia ini adalah kapitalis. Dari worldview itu ya? Iya. Sehingga dari akar berpikir itu, cara pandang dia terhadap kondisi eksternal itu juga diambil dari itu. Betul. Itu cerita Ustadz Ismail tadi. Begitu menggambarkan kapitalisme sangat menguasai kita semua hari ini. Iya. Di anak muda juga kayak gitu sih. Jadi hampir kita juga masih anak muda ini. Muda loh nih. Krisis eksternal bagi kita itu banyak ya tadi. Salah satunya di generasi muda hari ini tuh kan hidup dengan banyak ketidakpastian. Betul. Ketidakpastiannya itu kalau dulu misalkan krisis itu kan panjang tuh. Yeah. Kalau sekarang mah kan kita udah dihantam COVID. Betul. Saya itu generasi yang mengalami banyak krisis ya. Bisa dibilang 2008 kita kena, ya COVID kita kena, kemudian sekarang ada Iran ya dan yang lainnya. Artinya dari ketidakpastian, artinya itu kondisi eksternal ya. Kalau orang yang berakidah kapitalisme, berarti hampir semua keputusannya akan terpengaruh berdasarkan itu berarti. Gimana? Ustaz? Nanya sama siapa nih? Sama Ustaz Karbit? Oh masih ya? Kok wajahnya ke sini? Oh iya, boleh dijauh dulu-dulunya. Ya, tadi Ustadz Ismail juga menyitir ya, bahwa ketika akidah kita itu kapitalisme, maka seseorang pasti basisnya adalah akidah. Kapitalisme itu akidahnya sekuler ya? Pasti sekuler. Sekuler ya? Pasti sekuler. Karena dia sekuler, maka dia memandang bahwa dunia ini ya hanya untuk mendapatkan manfaat saja. Nah, bagaimana cara mendapatkan manfaat itu? Dia bebas dari halal dan haram. Ada satu buku bagus dibuat oleh William G. Carey, ya, judulnya Yahudi Menggam Dunia. Itu digambarkan dengan sangat gamblang bahwa kapitalisme itu punya tujuan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan atau menguasai sumber daya alam dunia. Oke. Tapi caranya adalah menghalalkan segala cara. Mereka menyebut ada 3 F atau 4 F. Food, fashion, and fun. Itu adalah untuk manfaat, kebahagiaan di atas pusar. Tapi ada satu lagi F, itu untuk manfaat atau kebahagiaan di bawah pusar. Apa itu? Free sex. Jadi kalau kita melihat hari ini banyak betul persoalan di 4 F ini, ya itu karena memang worldview-nya sudah mengarahkan bahwa manfaat itu 4 F ini. Dan ini sekarang banyak di anak muda. Iya. Mayoritas sih sebetulnya. Anak tua juga mestinya ada juga. Bahkan sekarang itu kan kadang kayaknya agak susah ya kalau nggak fun ya. Udah gak sih? Sesuatu yang kadang nggak fun itu jarang bisa diterima karena udah jadi kultur kita. Betul. Itu gimana Ustaz? Iya. Ada perbedaan nggak? Fun itu kan natural ya, fitrah manusia. Maksudnya bahwa manusia itu memang ada sisi yang dia memerlukan sesuatu yang bersifat rileks, hiburan. Bahkan kalau kita membaca kehidupan Nabi itu, Nabi kan juga kadang-kadang dia bercanda gitu. Tapi bercandanya bercanda yang hak gitu. Satu hari dia makan kurma bersama Sayyidina Ali. Setiap kali makan kurma itu bijinya itu Sayyidina Ali ditaruh di depan Nabi. Bijinya itu. Iya. Tuh sampai bersih, nggak ada kurmanya. Nggak ada biji di situ. Lalu Ali mengatakan bahwa, Masya Allah itu, Nabi makan banyak sekali, bijinya banyak gitu. Terus Nabi mengatakan, wah Ali makan lebih banyak lagi sampai nggak ada bijinya. Iya. Benar. Jadi fun itu yang jadi soal itu adalah fun itu bersumber dari apa? Oke. Dia mengeksploitasi apa? Itu. Nah yang ada sekarang ini kan dia mengeksploitasi perempuan dan keperempuanannya, ya kan? Dengan segala macam-macamnya itu. Lalu mengeksploitasi hubungan antara lawan jenis. Bahkan sekarang sudah termasuk juga sejenis. Iya. Ya kan?
kemudian mengeksploitasi fantasi itu, fantasi liar, fantasi tentang macam-macam ya seputar dunia laki-laki dan perempuan itu. Kemudian yang itu tampak pada lagu, ya kan, tampak pada film sekarang ini, kemudian pada game dan sebagainya gitu. Jadi yang jadi soal itu sebenarnya adalah fun itu basisnya apa, bentuknya kayak apa. Kita bukan tidak boleh punya fun. Kalau kita ini men-treat keluarga itu benar, sebenarnya di keluarga itu sudah menjadi tempat hiburan itu. Ada fun di situ. Fun yang hak, bukan yang batil. Betul. Fun yang hak. Keren banget itu. Iya. Artinya memang tantangan itu ada eksternal dan internal ya. Dan kalau kita balikin lagi dengan kondisi keumatan kita ya. Sebetulnya kan tadi tantangan eksternal banyak ya tadi dari luar itu, termasuk tadi buku yang dicuplik dari Yahudi itu ya. Nah, tapi problem itu juga kadang datang dari kita, dari internal. Masalahnya gini, kalau kita bicara tentang tadi problematika umat yang besar ini, ya kemudian kita juga yang umat Islam tuh seolah-olah tanpa junah kan gitu, terpecah gitu. Tapi bukan karena semata-mata eksternalnya, justru itu kadang juga di eksternalnya, di internalnya gitu. Kayak misalkan kita juga agak susah tuh kalau sekarang itu ya dengan misalkan kalau kita bicara tentang emosional itu, perasaan-perasaan nasionalisme itu dalam melihat isu Palestina yang tadi Ustaz singgung, isu Iran itu kayaknya kayak terlalu jauh gitu tuh. Kalau di generasi saya bilang kayak gitu. Masalahnya kita tuh juga susah gitu. Selalu kayak gitu. Kita tuh juga udah susah gitu. Kita dibawa terlalu jauh itu kayak berat sih, kayak berat sekali itu. Padahal itu sesuatu yang perlu kan tadi kalau kita bicara tentang kondisi keumatan. Nah, apa sih yang menyebabkan kok kita itu nggak umat Islam sekarang itu selalu terpisah antara satu dengan yang lainnya? Pertama itu dari segi mindsetnya. Kita ini menyatu atau tidak itu kan bergantung pada persepsi kita tentang kita. Tentang kita di sini, umat Islam di sini, umat Islam di Eropa, di Amerika, di Timur Tengah, di Palestina dan seterusnya. Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Itu kan preposisi yang mestinya membuat mindset pada diri kita bahwa kita ini bersaudara. Bersaudara oleh karena apa? Ini persaudaraan universal oleh karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi itu ininya konsepsinya di situ, filosofinya di situ. Nah, ini tuh bermasalah sudah. Karena apa? Karena muncul gagasan-gagasan baru yang membangun persepsi tentang persaudaraan yang tidak berdasarkan prinsip-prinsip universalitas iman itu. Persaudaraan karena apa? Karena asobiah. Asobiah itu bisa asobiah karena kalau sekarang itu nasionalisme, ada kesukuan. Tribe gitu. Dan itu yang membuat kita ini seperti seolah-olah tidak menjadi bagian dari mereka. Dan itu bahaya sekali kan. Seperti di televisi di mana. Apa sih? Kita ini kenapa harus peduli kepada Palestina? Apa sih jasa Palestina kepada kita? Gitu. Iya kan? Transaksional ya. Transaksional. Kalau itu dipakaikan, itu nanti kita kena sendiri juga. Kalau kita mengalami sesuatu, ya kan? Lalu orang lain tidak peduli, dia menggunakan logika tadi. Apa jasa Indonesia kepada kita? Nggak ada gitu. Lalu dengan dasar itu mereka nggak peduli pada kita gitu. Rusak itu. Nah, berarti sudah salah dari sisi mindsetnya tadi itu. Jadi apalagi kalau kemudian kita membaca bahwa secara eksternal itu memang kita ini dibelah-belah, dan cara membelahnya yang paling gampang itu ya dengan
dengan asobiah itu. Salah Baik satunya nasionalisme. Ya, nasionalisme atau tribe itu. Itu ada satu buku kecil itu yang berbicara tentang nasionalisme di dunia Islam. Itu digambarkan ya bagaimana dulu Kemal Pasha itu mau menyapu seluruh warna Islam dari bangsa Turki. Itu dia bangun satu mitos melewati 450 tahun bahkan 600 tahun sejarah Islam di Turki. Coba sampai kayak begitu. Dia cari itu simbol-simbolnya, dia cari itu mitos-mitosnya, dia cari lambang-lambangnya, dia cari semacam kalau ini maskot-maskotnya dia cari sebelum Islam, Turki sebelum Islam untuk menciptakan identitas baru. Yang bukan Islam. Yang bukan Islam. Gitu. Turki pra-Islam. Turki pra-Islam. Sampai segitunya. Sampai segitunya dia. Sampai segitunya untuk menyapu Islam. Jadi tribe itu memang bahaya. Itu kalau pakai logika begitu nanti akan sampai misalnya Indonesia. Ngapain kita harus membantu Aceh? Iya. Apa Aceh? Jasanya kepada Jawa. Kontribusi aja kepada Jawa apa gitu. Ketika Jawa ada masalah, orang Aceh bisa mungkin. Kemudian yang Jawa, misalnya Jawa Tengah punya masalah, Jawa Barat punya masalah, Jawa Tengah mengatakan apa masalahnya? Apa kontribusi Jawa Tengah, Jawa Barat kepada kita? Nah, Jawa Tengah punya masalah, Jawa Tengah Utara, Jawa Tengah Selatan, apa kontribusi Jawa Tengah Utara kepada Selatan? Terus begitu sampai dibelah-belah sampai kemudian tetangga juga begitu. Gitu. Nah, apa jasa tetangga kita kepada kita? Kenapa kita harus peduli kepada tetangga? Kalau ngikutin logika tadi itu sampai kepada saudara juga begitu. Ngapain juga saya harus peduli kepada kakakku jahil dari dulu itu suka ngeledek aku. Coba bayangkan itu. Nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Tapi kalau pakai preposisi tadi itu, innamal mu'minuna ikhwah, udah jelas ya tadi. Jelas. Dasarnya itu memang akidah iman. Masuk. Ini dalam kacamata Sarga Rebet. Lalu bagaimana kalau kita ngebahas tadi kalau kita bicaranya tentang sekat-sekat yang non Islami gitu, yang itu ngelahiran faksi-faksi yang banyak, yang kalau diikuti juga logikanya juga hancur. Nggak ada ujungnya. Iya, nggak ada ujungnya. Sudah bagaimana sih kita bisa menciptakan pemimpin yang bisa berperan untuk mempersatukan? Sebelum saya jawab, saya juga mengalami persoalan ini. Ini kan tadi dipersilahkan. Bukanya susah ini. Susah sebenarnya, minta izin dong itu ART-nya. Mana Pak ART? Ini disajikan bukan untuk ditonton doang ini. Ini baru namanya lebaran. Jadi sebelum saya jawab, saya menarik sekali yang disampaikan beliau. Kenapa kok terjadi seperti sekarang ini? Karena kepemimpinannya itu transaksional. Jadi ketika saya mendalami kepemimpinan transformasional, itu ternyata dilawankan dengan kepemimpinan transaksional. Oh beda, transformasional dan transaksional. Betul. Transaksional itu pasti terjadi ketika worldview-nya bukan Islam, kapitalisme. Nah, transaksional itulah yang kemudian kita bisa lihat baik di lokal maupun di luar negeri. Salah satu contohnya misalnya, ini kalau di dalam negeri kita bisa ambil risetnya KPK nih. Jadi karena transaksional itu misalnya untuk menjadi data KPK ya, untuk menjadi wali kota bupati misalnya butuh dana 20-30 miliar. Untuk jadi gubernur butuh dana sekitar 100 miliar. Dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, dari mana dananya? Ternyata ini harus dibantu oleh sponsor. Sponsor itu pengusaha. Nah, cuma yang menarik itu kesimpulan dari KPK itu disebutkan bahwa mereka itu harus mendapatkan konsesi. Jadi pemimpin yang coraknya dibangun atas dasar transaksional ini pasti di kepalanya adalah bagaimana cara melakukan stabilitas jangka pendek yang tadi saya sampaikan. Termasuk dia harus menjawab janji-janji konsesi politik yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi dengan cara begitu terjadilah kemudian transaksi itu. Saya dapat apa, Anda dapat apa. Terus begitu. Dia tidak pernah berpikir bahwa kulukum ro'in wa kullu ro'in mas'ulun an ro'yati, setiap orang ada pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, itu tidak ada di pikirannya. Amanah itu tidak ada. Kayak transaksi ya. Betul. Dan karena pertanggungjawaban dalam Islam itu sampai menjangkau akhirat,
dia batasi hanya di dunia. Sampai muncul kata-kata tobat mah nanti sajalah kalau sudah mau meninggal. Iya, betul. Tapi jangan sampai seperti Firaun, kan udah mau tobat di akhir itu. Tapi ternyata kan tidak diizinkan. Nah, itu poinnya. Sehingga ketika kita ingin merekat kembali umat, maka jalan pertamanya memang kembali ke syarat tadi itu. Tidak boleh transaksional ya? Tidak boleh transaksional. Nah, bagaimana caranya? Worldview jangan kapitalisme. Memang harus kembali kepada Islam. Akidahnya Islam, dia harus betul-betul beriman dengan kuat dengan akidah Islam. Lalu yang kedua, dia totalitas taatnya kepada syariat. Sebagaimana yang tadi dan sebagaimana yang sudah dicontohkan Rasul. Dan bayangkan loh, kita punya sebuah negara yang luar biasa peradabannya bertahan sampai 14 abad. Yeah. Dan kalau saya melakukan riset, itu salah satu kuncinya adalah di penjagaan terhadap worldview itu. Sehingga kita butuh pemimpin sebagaimana yang tadi sudah dicontohkan, ada Salahuddin Ayyubi, ada Muhammad Al-Fatih dan sebagainya. Mereka ini yang kayak gimana sih? Satu, pasti worldview-nya kuat. Karena worldview-nya kuat, maka yang ada di kepalanya adalah pemimpin bukan jadi penengah. Menengahi, bukan. Tapi menjadi perekat ideologis. Dia akan merekatkan. Kenapa? Karena daya rekatnya datang dari sumber yang sama. Yaitu akidahnya sama, syariatnya sama. Dan ini sudah terbukti. Masyarakat Madinah, itu bukan hanya internal. Di situ ada Islam, di situ ada Yahudi, di situ ada Nasrani, bahkan ada penganut-penganut lain. Tapi mungkin nggak sih seorang Muslim yang dia Muslim, tapi untuk mempersatukannya itu bukan dengan Islam, bisa nggak sih? Itu bisa, tapi sudah terbukti gagal. Karena pasti terlibat lagi dengan transaksi. Oh iya. Saya dapat apa? Bener ya. Kalau saya dukung Anda, saya dapat apa? Maka bangunan ikatannya pasti ukhuwah, bahasa saya, ukhuwah ideologis. Ukhuwah ideologis itu ukhuwah yang betul-betul didasarkan pada akidah. Iya. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi sesungguhnya kaum muslimin itu bersaudara. Kalau bersaudara, maka persaudaraannya pasti diikat dengan akidah yang kuat, pasti berada dalam ketaatan pada syariat yang totalitas. Maka sifatnya pasti semua kaum muslimin itu akan saling bantu, akan saling mengingatkan, akan saling menguatkan. Kebayang nggak sih bangunan model begini pernah terjadi 14 abad? Iya. Apakah pernah ada darah di situ? Memang ada. Apakah pernah ada pemberontakan? Memang pernah ada. Tapi kalau dilihat itu kecil sekali dibandingkan dengan perjalanan panjang 14 abad yang luar biasa. Masya Allah. Jadi kelemahannya ada, namanya manusia. Tapi penjagaan terhadap peradaban yang luar biasa, bayangkan loh, itu 4 kali pergantian, maksudnya 4 kali tahapan dari Khulafaur Rasyidin, lalu Umayyah, lalu masuk Abbasiyah, lalu diakhiri dengan Utsmani. 14 abad. Enak nih, Ustaz. Memang kalau pakai upah itu makin enak ya. Saya dari tadi mau makan susah juga itu. Sorry ya tadi yang penting ya. Apa-apa. Karena ini Idul Fitri kan, kita saling memaafkan ya. Awas kalau diulangi lagi. Nah itu kebayang kan? Jadi kalau menyimak apa yang disampaikan Ustaz Ismail, kan ini contoh yang sudah, contoh buruknya sudah ada. Apa kita mau terus berada dalam contoh buruk? Sementara contoh bagusnya lebih panjang lagi. Tapi kalau kita tetap memakai kapitalisme itu udah pasti transaksional, nggak bisa transformasional. Nah ini yang menarik. Ini jadi transformasional itu datang dari Barat. Oke. Ditemukan di tahun 1970-an. Mereka menerapkan syarat. Dari 7 syarat kepemimpinan itu, transformasional, saya juga curiga, ini jangan-jangan diambil dari Rasul, hijrah. Syarat pertamanya worldview. Oke, akidah ya? Akidah. Akidah dan ketaatan pada syariat. Tapi karena ini Barat, worldview-nya pasti kapitalisme. Akidahnya juga transaksional. Iya. Nah, ternyata setelah saya masukkan semua pemimpin Barat dari awal sampai sekarang ini, nggak ada satu pun yang masuk. Kriteria worldview-nya itu. Betul. Karena semuanya kapitalisme. Karena prakteknya pasti bermasalah semua. Iya. Karena kapitalisme kan sifatnya tadi itu. Ekspansif, eksploitatif, dan seterusnya. Nah, yang menarik setelah saya melakukan riset itu, Ustaz Ismail, ternyata saya temukan orang Barat akhirnya membuat tandingannya sendiri. Yaitu namanya adalah kepemimpinan pseudo-transformasional. Namanya semu. Jadi mereka sendiri yang menegasikan kepemimpinan transformasional. Sementara kalau Rasulullah SAW
kita masukkan ke dalam model ini, masuk semua. Dari 7 syarat itu ya? Betul. Masya. Bagaimana ceritanya seorang pemimpin yang pakai worldview kapitalisme itu harus menampilkan diri sebagai role model? Bisa nggak? Tentang nggak? Pemimpin Amerika hari ini misalnya, apakah itu bisa disebut role model? Enggak. Dia menghabisi negara lain, menculik kepala negara, menghabisi, membunuh dan sebagainya. Kan nggak masuk. Kapitalisme itu. Jadi watak aslinya hari ini tuh nampak. Jadi mudah-mudahan dengan kita makan ini, kalau kita makan ini, kita ngobrol begini, umat jadi tahu, oh, selama ini kita sudah ada di jalan yang salah gitu. Jadi kita mesti memang betul-betul harus kembali ke cetak birunya Rasul. Keren. Bukan hanya keren, tapi memang enak itu makanan itu. Iya, betul. Ini sudah dibuka nih. Terima kasih Ustaz Ismail. Perjuangan akhirnya berhasil. Bukan hanya baju biru tapi kue baru. Ya. Ya kan? Enak juga. Memang enak. Alhamdulillah ya Allah. Ya, Ustaz. Ini kan tadi kita udah panjang nih tadi ngobrol ya. Setuju nggak sih Tad, kalau kita itu harus menjadikan Idul Fitri itu ya nggak cuma Idul Fitri sih Tad, sebetulnya. Tapi karena memang kita momennya Idul Fitri, ada yang bilang ya kita harus jadikan Idul Fitri itu sebagai titik tolak dari perubahan yang lebih baik. Gitu. Nah kalau kemudian bicara titik tolak, sedangkan muara yang kita inginkan dari pembicaraan yang panjang ini adalah kebangkitan, dan dari mana sih kita harus mulai? Dan apa sih prasyarat dari kebangkitan itu agar kita itu bisa keluar dari krisis multidimensi ini? Iya, sebenarnya puasa itu kalau dilakukan dengan benar, pasti kan ujungnya seperti yang disebut oleh Allah itu takwa, ya kan? Takwa itu pada intinya adalah kemauan untuk taat, melakukan yang wajib, meninggalkan yang diharamkan. Itu menjadi energi yang luar biasa untuk apa yang disebut kebangkitan itu. Oke. Jadi sebenarnya bukan Idul Fitrinya, tapi puasanya itu. Karena ujung dari puasa kan memang Idul Fitri gitu. Nah, ini yang jadi soal. Apakah puasa kita itu mampu membawa kita untuk melangkah jauh? Tidak hanya berhenti pada aspek ubudiyah individual atau ubudiyah fardiyah, tapi juga pada aspek-aspek yang lebih luas atau lebih besar lagi, aspek-aspek kejamaan, keumatan. Itu menarik apa yang dikatakan oleh Imam Ali ketika bicara tentang takwa itu. Beliau kan katakan indikasinya atau tanda-tandanya itu yang pertama al-khaufu min rabbil jalil. Jadi orang yang takut kepada Allah. Yang kedua al-amalu bitanjil. Yang keempat ar-ridho atau al-qanaatu bil qalil. Yang keempat al-istiddatu li yaumir rahil. Takut kepada Allah, mengamalkan apa yang diturunkan Allah dalam Al-Qur'an, kemudian merasa cukup dengan apa yang dia terima yang sedikit, kemudian bersiap kepada hari kematian, menyongsong hari kematian. Ini kan dari awal sampai ujung kan gitu. Ya kan, ujungnya itu al-istiddatu li yaumir rahil. Tapi spiritnya adalah ketaatan. Itu. Nah, ini yang mesti dibawa di dalam konteks jamaah, dalam konteks yang lebih luas. Sebab kalau takwa itu hanya berhenti pada kerangka personal, fardiyah, maka agama ini hanya berhenti pada titik pribadi. Itu padahal kita melihat ada persoalan besar umat ini. Krisis besar. Nah, itulah yang disebut kebangkitan tadi itu. Nggak nyampe. Bangkit itu apa sih? Intinya bangkit itu irtifaul fikri, kenaikan taraf berpikir. Kenaikan taraf berpikir apa? Kenaikan taraf berpikir dari yang tidak memaknai, dari yang tak paham takwa menjadi paham takwa. Dari yang memahami takwa itu dalam konteks fardiyah saja menjadi konteks jamaahnya. Dan harus dimulai dari situ. Dari situ, karena itu energinya dari situ. Disitulah bolak-balik. Kenapa takwa itu selalu disebut? Khutbah Jumat itu tak boleh tidak harus menyampaikan wasiat takwa. Jadi kalau disebut tema pokok khutbah Jumat 1400 tahun sudah berjalan, tidak boleh berubah kecuali itu. Takwa itu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa memang intinya itu ada di situ. Ya kan? Sekarang gini, apa sih yang membuat semua yang serba Islam itu menjadi tidak mudah di negeri ini? Logikanya kan mudah. Ini negeri mayoritas Muslim. Terus
presidennya, wakil presiden, semua segala macam itu sampai di paling bawah itu muslim semua. Itu sesuatu yang faktual mengenai mayoritas muslim. Tapi kenapa? Logikanya kan ini semuanya menjadi mudah mestinya. Tapi kenapa tidak? Faktanya tidak kan? Iya. Untuk kerudung perlu 11 tahun, untuk bank syariah perlu 19 tahun. Wow, perjuangannya itu. Perjuangannya. Ini kelompok yang ini mewujudkan takwa dalam konteks kehidupan masyarakat negara malah dibubarin. Ya kan? Jadi apa masalahnya? Ya masalahnya di situ. Makanya sebenarnya Ramadan itu harus dibawa di dalam kesadaran yang lebih kompleks tadi itu, yang lebih besar. Baik ketakwaan individual maupun komunal. Iya, ke sana gitu. Karena sebenarnya tidak ada ibadah itu yang betul-betul individual. Prakteknya individual. Ya, sholat individual. Tapi Nabi anjurannya apa? Sholat berjamaah. Iya benar. Iya kan? Di masjid pula. Terus. Gitu. Masjid itu bicara apa? Pasti komunal. Iya. Nggak ada masjid itu sendiri gitu. Betul. Iya. Ya kan? Tapi mohon maaf nih tadi. Coba. Iya. Haji. Iya. Ya kan? Oh lebih luas lagi dia, universal. Tempatnya juga satu, tanggalnya satu. Ya kan? Iya. Zakat paling sedikit kepada yang menerima. Tapi kalau agregat itu kan makanya kemudian dikatakan tu'khadhu min aghniyaihim wa taruddu ila fuqaraihim. Nah gitu. Itu kan juga komunal. Diambil dari orang kaya mereka kemudian dibagikan kepada orang miskin mereka. Tuh, untuk mengatasi problem-problem ekonomi, problem sosial gitu. Tapi ini saya mewakili orang awam nih tadi. Ya. Orang awam Pak, orang muda? Orang awam dan muda. Bisa ditambahin nggak, dijelasin nggak secara kronologis itu? Bagaimana misalkan dari yang tadinya takwa yang sifatnya individual, membangun ketakwaan, sampai kemudian bisa mengatasi krisis multidimensi. Iya, di situ masalahnya sekularisme itu telah memotong spirit itu menjadi spirit personal. Sekularisme telah menghentikan itu. Oke. Kenapa? Karena dianggap sudah tidak relevan lagi kalau Anda itu melangkah lebih jauh daripada itu. Diamputasi gitu ya? Diamputasi. Secara sistem, secara filosofis diamputasi. Yang harusnya ketakwaan itu bisa dibawa pada level negara. Iya. Tapi nggak ada emang negara sekarang yang levelnya itu membawa ketakwaan dalam level negara. Ya kita bisa lihat kan. Kalau ada kan mestinya nggak akan seperti sekarang ini. Oh iya benar kan? Betul. Ada usaha ke sana, tapi segera diamputasi juga oleh kekuatan-kekuatan yang nggak senang Barat. Seperti misalnya FIS di Aljazair, pemilu potong. Ada Mursi juga. Mursi potong, ya kan? Dan lain-lainnya. Setiap kali ada kekuatan yang dia itu potensi membawa takwa dalam kerangka yang lebih luas, potong. Mengerikan ya. Iya kan? Iya. Gitu. Ini gagasan besar. Cuma masalah layar itu besar kan, sih itu. Iya. Dan sebetulnya kan yang paling make sense yang paling logis lah bagi kita itu butuh banyak regenerasi. Iya. Ya, regenerasi. Sebelum ke Ustaz Garibet seberapa penting sih? Sebentar, sebelum saya. Iya. Kalau begitu minta tolong ini habis air. Silakan. ART. Dalam pandangan Ustaz, regenerasi itu seberapa penting? Regenerasi itu bukan hanya penting, mutlak. Harus ya? Harus, tidak bisa tidak. Loh, kita ini hidup 1400 tahun setelah Nabi, bagaimana bisa memahami Islam, kemudian ikut mengamalkan dan bahkan memperjuangkan? Jika bukan karena ada yang memberitahukan kepada kita, menyampaikan kepada kita. Siapa? Dia yang diberitahukan oleh orang sebelumnya. Kader sebelumnya. Kader siapa? Sebelumnya. Jadi Islam itu adalah agama dakwah. Aduh, terima kasih. Ketika bicara Islam pasti bicara dakwah. Itu. Ketika bicara dakwah pasti bicara tentang generasi. Oke, artinya generasi itu bukan pertanyaan tapi kemutlakan. Kemutlakan dia, kemutlakan. Pendidikan itu dalam Islam itu memang pendidikan generasi. Untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak bisa tidak. Itu. Jadi dia membawa satu misi. Membawa kalau istilah tadi itu worldview terus akidah itu dibawa terus gitu. Makanya kan pesannya pesan-pesan universal kan. Misalnya ittaqillah haitsuma itu diucapkan Nabi 1400 tahun yang lalu. Lalu dibaca oleh orang sekarang
Itu pesan untuk kita sekarang. Betul. Dibaca oleh orang nanti, pesan orang nanti. Begitu seterusnya. Itulah dakwah. Karena itu penting membacakan itu. Nah, cara gampangnya kayak gitu, membacakan itu. Kalau tidak dibacakan, dia tertutup di dalam kitab-kitab. Betul. Kitab-kitab itu tidak akan membangkitkan orang. Bagaimana membangkitkan orang itu kitab? Betul. Barang mati. Dia menjadi hidup karena apa? Disampaikan, ditransmisikan, ya kan? Dipropagasikan itu, dinarasikan, diyakinkan, ditekankan, didorongkan, diprovokasikan dan seterusnya. Nah itu dakwah. Betul. Itu, dan itu yang orang jeri melihat Islam. Karena apa? Karena Islam itu tidak pernah kehilangan energi. Itu energi apa? Energi dari ajarannya, energi dari generasinya. Selalu muncul terus. Muncul. Kan itu penguasa itu berharap seperti Fir'aun itu. Kan dia takut kekuasaannya tumbang. Terus dalam mimpinya anak laki-laki. Maka setiap bayi laki-laki dibunuh. Ya kan? Terus itu. Yang terjadi sekarang juga begitu, usaha untuk memotong dengan apa yang disebut deradikalisasi dan sebagainya itu. Betul. Itu. Tapi itu cerita kan sebenarnya bukan hanya sekarang. Dulu tahun masa Orde Baru, kita kan juga nggak boleh bikin nih. Kita pernah mengalami loh, pesantren kilat itu semalam bisa pindah 3 kali. Masya Allah. Pesantren kilat Ramadan ya. Iya, bisa semalam 3 kali. Karena dikejar-kejar sama aparat. Masya Allah. Jadi kayak kita itu maling jahat itu yang harus Padahal ditangkap. Islam yang disampaikan. Iya. Dan kalau ketangkap, masukin pesantren bener. Namanya Al-Qorem. Al-Kodim. Al-Polsek. Oh sempet itu deh. Oh iya terjadi. Itu Iya. terjadi tahun 80-an. Jangan-jangan belum lahir. Belum. Gen Z mana ada gitu. Iya, saya ke Sarga Remet ya. Ini lebih ke teknis itu. Kalau tadi pentingnya, jadi tadi regenerasi kaderisasi itu bukan sebuah pertanyaan, tapi kemutlakan ya. Karena Islam itu agama dakwah. Tapi secara teknis itu gimana sih cara kita mengkader generasi baru itu agar muncul orang-orang atau pengemban yang pada akhirnya menggeret umat ini menjadi bisa bangkit gitu. Gimana tuh? Saya ingin memulai dari kalimat beliau. Gimana? Tadi kan ada ibadah. Ibadahnya berjamaah. Iya. Jadi mari kita baca juga bahwa elemen penting dari Ramadan, madrasah Ramadan itu adalah disiplin beribadah secara berjamaah. Masya Allah, disiplin beribadah berjamaah. Oke. Sholat tadi berjamaah. Saum yang paling kelihatan ya, ibadah saum serentak 2 miliar mudah-mudahan semuanya itu kalau tidak ada halangan syar'i. Itu saum semua. Nah, disiplin beribadah ini mestinya bisa mendorong kita untuk meneruskan kedisiplinan itu menjadi integritas mental, sikap mental kita, integritas ketaatan kepada syariat dan seterusnya. Nah, karena itu izinkan saya untuk merefer kepada cetak biru Rasul. Gimana tuh? Jadi Rasulullah SAW itu, jadi alhamdulillah tahun lalu, ini atas doa beliau juga, saya disempatkan umroh. Biasanya, karena sebelumnya pernah haji dan umroh itu, kalau lewat Gua Hiro cuma ditunjuk, itu Gua Hiro tuh. Iya. Tapi ayo naik, nggak usah, jauh. Apalagi rutenya waktu itu masih begini ya, tahun 2013 gitu. Tapi kemarin ini alhamdulillah itu motifnya naik semua. Saum kita pada hari itu kan pertengahan Ramadan. Naiklah saya. Masuk juga. Pokoknya naik dulu. Naik, oke. Karena dijelaskan bahwa rutenya tuh sekarang nggak begini. Oke. Tapi landai. Iya. Nah, sekarang udah merasa landai. Kuat, ikutlah. 1,5 jam saya sampai di atas. Oke. Lama juga itu. Nah, begitu sampai di atas saya terdiam. Saya baru ngeh. Jadi Gua Hiro itu ternyata tegak lurus kepada Ka'bah. Iya. Ada lubang kecil di situ. Jadi Rasul itu kalau tahanus itu ternyata melihat Ka'bah langsung. Dan yang spektakuler juga, jarak antara Gua Hiro ke Ka'bah itu ternyata kurang lebih sekitar 6 kilo ya. Bayangkan zaman itu loh, tidak ada bis. Iya. Jalan kaki. Bahkan Bunda Khadijah itu ketika sudah menikah dengan beliau, sallallahu alaihi wasallam, itu membawa makanan dengan rute yang zigzag ke atas itu. Nah, dari situlah kemudian saya mencoba riset. Karena saya itu tukang riset, kecil-kecilan, akhirnya saya riset. Bagaimana cara Rasul itu akhirnya sampai kepada kesimpulan
supaya kita sebagai orang awam juga bisa memahami kenapa beliau menolak ini itu dan sebagainya, tawaran-tawaran tadi betul. transaksional. Yes. Nah ternyata saya mencoba merekonstruksi dengan bahasa SWOT. Nah di bagian itulah saya merasa bahwa atau saya menyimpulkan Rasul dan para sahabat itu pada akhirnya punya kesadaran bersama. Kesadaran bersama bahwa kalau di SWOT itu kan itu kalau SWOT kan ada SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Kuadran pertama yang paling diharapkan organisasi itu S dan O. Strength, Opportunity, kuat dan berpeluang. Kalau tidak itu kepleset ke kuadran 2. Masih strength tapi sudah threat. Betul. Kepleset lagi yang ketiga, kuadran 3. Dia lemah, weakness, tapi opportunity besar. Tapi yang paling mengerikan, dihindari semua organisasi, dari kecil sampai besar, dari organisasi kecil sampai negara, itu di kuadran 4. W sama T, weakness dan threat. Pakai pendekatan VUCA, ternyata jahiliyah masa itu, kalau di SWOT, di rekonstruksi, itu posisinya WT, Ustaz. WT itu artinya apa? Berarti Mekah dan dan ada harapan gitu ya? Memang nggak ada harapan. Oke. WT itu artinya pertemuan antara weakness dan threat. Jadi Mekah dan dunia hari itu lemah yang signifikan ya. Pertemuan antara lemah dan ancaman. Kalau lemah dan ancaman, apa rekomendasi SWOT-nya? Kita pakai ilmu sekarang untuk mencoba merekonstruksi. Itu ternyata rekomendasinya cuma satu, damage control. Mengendalikan kerugian. Karena maju kena, mundur kena. Yes. Jadi kalau Rasul itu ibaratnya menerima tawaran orang Quraisy tadi, maka nggak bisa ngapain juga. Karena sistemnya kerusakannya sudah sistemik. Kalau mendengarkan uraian beliau kan tadi sistemik banget gitu. Membentukkan ini ternyata ketemu dengan ini. Membentukkan ini terhubung dengan ini dan seterusnya. Jadi dari situ kemudian rekomendasinya apa? Rekomendasinya ternyata Allah turunkan wahyu kepada Rasul untuk menjadi punya mimpi besar bahasa kita sekarang itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin itulah yang kemudian diterjemahkan Rasul, ditransformasikan dengan metode Rasul, yaitu metode dakwah tadi itu. Nah, metode dakwah itu kalau pakai bahasa sekarang itu namanya social engineering, rekayasa sosial. Nah, yang menarik rekayasa sosial ini ternyata melibatkan anak muda. Oh ya? Ya. Jarak 500 meter dari Ka'bah itu ada rumahnya Arkom bin Abi Arkom. Itu tempat pengkaderan, pembinaan dan pengkaderan pertama, marhalah taskif. Ternyata antum tahu nggak siapa itu Arkom bin Abi Arkom? Siapa Ted? Ayo, siapa? Ini saya nanya. Ini saya nanya ini. Kalau Ustaz Smith jangan ditanya, beliau pasti tahu. Arkom bin Abi Arkom itu kalau kita lacak dari jejak riwayatnya itu ternyata anak muda. Umurnya baru 16 tahun. 16 tahun kalau sekarang berarti kelas 11 SMA. Iya, ya kan? 11 SMA. Kelas 11. Anak muda bukan? Anak muda. Dia anak muda 16 tahun. Kalau sekarang berarti kelas 11 SMA. Terlibat dalam dakwah Rasul, memiliki kesadaran bersama karena dia ternyata didakwahi. Siapa yang mendakwahi? Bukan anak muda juga. Siapa Ted? Bukan Rasul juga. Siapa? Tapi orang ketiga ya, yang masuk Islam yang pertama. Sahabat Abu Bakar. Bayangkanlah Abu Bakar yang sudah dalam tanda petik senior tadi. Umurnya berapa kurang lebih? 38 ya? Atau 40-an? Lebih 40-an. Mendakwahkan Islam ke Arkom. Anak muda. SMA. Hari ini. Iya. Jadi kesadaran ini kalau kita melacak jejak dari Rasul itu ternyata ditularkan atau disampaikan, bridgingkan lewat apa yang disebut dengan dakwah. Nah, jadi kaderisasi itu hari ini itu sebenarnya adalah kalau saya coba pakai bahasa saya itu menyampaikan kesadaran bersama bahwa situasinya ini sudah kalau pakai bahasa istilah ilmuwan itu sudah fuka, sudah bani, sudah nggak ada harapan. Ilmuwan itu menyebut bani itu artinya sudden death. Kapitalisme hari ini itu kalau diteruskan itu dampaknya sudden death. Kalau kemarin fuka itu disruption, tapi setelah pandemi bani itu sudden death. Sudden death itu mati mendadak. Sudah nggak ada kapitalisme itu. Jadi sini sudah saatnya kembali ke cetak biru Rasul. Jadi kaderisasi itu membawa kesadaran ini kepada seluruh umat ini lewat madrasah besar, kolosal, masif, struktural yang bernama Madrasah Ramadan. Masuk ke rumah, masuk ke sekolah, masuk ke masyarakat dan sebagainya.
lewat jalan yang namanya dakwah itu. Itu satu-satunya jalan ya. Hanya satu jalan, karena itu dicontohkan Rasul. Kita sudah mencoba yang bukan pakai dakwah, tapi hasilnya apa? Nah, jadi ini saatnya kita untuk percaya bahwa Rasul sudah punya metodologi terbaik. Masya Allah. Gak usah pakai metode yang lain. Konstantinopel itu jatuh di tangan, berhasil dikuasai di tangan Muhammad Al-Fatih. Ya. Mudah juga itu. Muda, belum genap umur 21 tahun. Jaraknya dari Nabi berapa? 825 tahun. Ya. Itu tidak mungkin kalau tidak ada regenerasi toh. Iya, betul. Itu. Muhammad Al-Fatih itu anak dari Murad II. Murad II itu anak dari Muhammad I. Muhammad I anak dari BY1. BY1 anak dari Murad I. Murad I dari Orhan. Orhan dari Utsman. Utsman dari Ertugrul. Ertugrul dari Sulaiman Shah. Pimpin kabilah Khoyi. Jarak dari Sulaiman Shah kepada Muhammad Al-Fatih, Muhammad II itu 230 tahun. Wow. 2 abad ya. 2 abad. Jadi cita-cita apel merah itu diturunkan begitu rupa. Baru terwujud 230 tahun kemudian. Kalau dihitung dari moyangnya Muhammad Al-Fatih, Sulaiman Shah. 825 tahun kalau dihitung dari Nabi. Itu jelas regenerasi. Yes. Dan di situ yang membuat Islam itu memungkinkan melakukan perubahan-perubahan besar. Dan itu yang ditakuti oleh siapapun yang tidak suka kepada Islam ini hari, karena energi Islam itu tidak pernah padam, nggak pernah padam. Nah itu keren Tad. Ya kan? Masya Allah. Terima kasih Tad. Ya. Ini udah berat, obrolannya juga berat. Tapi mungkin Ustaz Ismail mau menyambut tamu-tamu yang lain. Iya. Terima kasih kunjungannya. Ini belum habis, bawa saja. Siap. Serius nih. Makasih Ustaz, saya izin pamit. Mari, bukan cuma antum, saya juga pamit dong. Kan saya juga tamu. Ayo. Terima kasih ya kunjungannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Ini saya nggak tutup lagi ya. Kalau ditutup